Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudea Abnureza dan anggota kelompok yang pertama yaitu ada Muhammad Zikri Agung Ramadan, WD Dian Fatmawati, Indri Atika Hamir, dan Regita Herlianda Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan yaitu nilai-nilai etik ketuhanan dalam Pancasila. Yang pertama, pengertian nilai etik ketuhanan Maha Esa dan etika Pancasila. Nilai etik adalah nilai untuk manusia sebagai pribadi yang utuh, misalnya kejujuran, nilai yang berhubungan dengan akhlak, nilai yang berkaitan dengan benar dan salah yang dianut oleh golongan atau masyarakat. Ilmu yang mempelajari nilai etik disebut dengan etika. Etika adalah secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos dan etikos. Ethos yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan, dan tempat yang baik. Etikos yang berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Kata etika dibedakan dengan kata etik dan etiket. Kata etik berarti kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Adapun kata etiket berarti tata cara atau adat, sopan santun, dan lain sebagainya dalam masyarakat, keberadaban dalam memelihara hubungan baik sesama manusia. Sedangkan secara terminologis, etika berarti pengetahuan yang membahas baik, buruk, atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia, serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Etika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk, dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata etika berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau disebut dengan akhlak. Etika juga merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Etika dibagi menjadi dua kelompok, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu nilai ketuhanan Maha Esa. Nilai ketuhanan Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa religius, bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan atau berlaku diskriminasi antar umat beragama. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pentingnya etika Pancasila bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Sila ketuhanan yang Maha Esa berisikan nilai spiritualis tentang kepercayaan rakyat Indonesia terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa, juga tentang ketaatan umat terhadap agama dan kepercayaan yang dianut. Saling menghargai dan menghormati antar agama dan kepercayaan masing-masing, dan selalu mengimplementasikan ajaran agamanya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai humanus, tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, mempunyai sikap yang adil, tidak membedakan satu orang dengan yang lainnya, sopan dan santun, serta mengakui persamaan derajat dan hak sesama rakyat Indonesia.
Sila Persatuan Indonesia mengandung nilai kesolidaritas rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia harus selalu berbuat sesuatu tanpa ada niatan untuk memecah belah bangsa, saling menghargai atas ras, suku, agama, dan yang lainnya. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berisikan tentang moral kerakyatan dan musyawarah. Semua keputusan yang menyangkut urusan hidup orang banyak wajib diambil melalui musyawarah mufakat dan tidak memaksakan pendapat orang lain, serta setiap orang yang memiliki pendapat berbeda harus diberikan ruang untuk menyuarakan pendapatnya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berisikan tentang perlakuan yang adil di berbagai bidang kehidupan, mau di mata hukum maupun lainnya. Semua rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Selanjutnya yaitu fungsi nilai etik ketuhanan dalam Pancasila di kehidupan. Yang pertama, membuat manusia percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa serta menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, masyarakat bisa saling menghormati sesama manusia dan bisa menjalin hubungan yang baik sesama antar umat beragama. Yang ketiga, membuat masyarakat tidak memiliki rasa egois atau memaksakan kehendak diri sendiri. Dan yang terakhir, tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan masyarakat Indonesia yang berbeda agama. Selanjutnya, dapat menjalin kehidupan yang rukun dalam perbedaan, membuat masyarakat dapat menjaga keharmonisan lingkungan sekitar dengan tidak mengganggu orang yang sedang melakukan ibadah. Adanya bentuk kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Manfaat nilai etik ketuhanan di kehidupan. Pertama, dapat membedakan perbuatan yang baik atau buruk dan benar atau salah di kehidupan sehari-hari. Memiliki jiwa sosial, tenggang rasa, dan rasa bersimpati yang tinggi terhadap sesama. Memiliki rasa dan keinginan untuk membantu sesama umat manusia. Memiliki rasa untuk tidak menjadi pendendam dan selalu memaafkan kesalahan orang sekitar. Yang terakhir, dapat memiliki sifat menghargai terhadap sesama manusia, agama, dan kepercayaan yang berbeda. Contoh-contoh nilai etik ketuhanan dalam Pancasila. Setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasan dalam menjalani kepercayaannya masing-masing. Masyarakat kini dapat menjalani kepercayaannya dengan tenang tanpa gangguan intoleransi. Di sila ini, masyarakat juga diminta agar tidak menistakan agama lain dan harus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antar satu dengan yang lain. Percayanya bahwa Tuhan itu ada dan mempercayai sifat sempurna. Takwa terhadap Tuhan dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Adanya kebebasan untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipercaya oleh masing-masing orang. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing orang. Saling menghormati antar umat beragama, tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Membangun nilai-nilai etik ketuhanan dalam Pancasila. Membangun nilai-nilai etik ketuhanan di kehidupan masyarakat. Yang pertama, nilai etik ketuhanan sangat berpengaruh di dalam masyarakat sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia bukanlah negara agama, tetapi agama telah menjadi bagian ideologi dari Indonesia. Sila pertama dalam Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maksud dari sila pertama adalah wajib memiliki kepercayaan kepada Tuhan, karena sejatinya semua manusia percaya bahwa Tuhan itu ada. Hanya cara mempercayai dan menyembahnya saja yang berbeda. Bagaimana cara membangun nilai etik ketuhanan dalam Pancasila? Pertama, yaitu harus memiliki keyakinan kepada Tuhan terlebih dahulu. Kenapa? Karena menurut saya yang utama adalah memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu ada dan kepadanya kita menyembah, bukan kepada agama.
Karena agama adalah wadah untuk kita mempelajari bagaimana cara menyembah Tuhan. Di agama kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Contoh kecilnya adalah di dalam agama. Membunuh adalah perbuatan yang sangat berdosa dan pastinya itu dilarang di dalam agama. Begitu juga dengan hukum di negara. Membunuh adalah perbuatan kriminal yang sudah diatur dalam undang-undang dan hukumnya yang berat. Jadi, kita sudah bisa memahami bahwa nilai etik ketuhanan dalam Pancasila sangatlah penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang nilai-nilai etik ketuhanan dalam Pancasila. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.